Haludun Sanaka Sadonyo. Perkenalkan, nama saya Gilang Tersandi dari Prodi D4 MTU kelas Charlie. Sekarang saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen, mempunyai 4 soal. Stay tune terus ya. Teman-teman, pertanyaan pertama yaitu apa sih pentingnya komunikasi di dalam manajemen, dan pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi hambatan dari manajemen serta apa sih hambatan-hambatan di dalam manajemen tersebut dan apa saja contoh komunikasi yang efisien. Nah, yang pertama yaitu bagaimana komunikasi itu dianggap penting di dalam manajemen. Dalam komunikasi kita itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan tegas, serta di dalam komunikasi tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman dari satu orang ke orang lain. Nah, yang kedua yaitu apa sih contoh dari komunikasi yang efisien. Nah, komunikasi yang efisien adalah komunikasi di mana kita berbicara dengan bawahan ataupun bawahan berbicara dengan atasan. Dengan cara gimana? Dengan cara komunikasi yang jelas, dengan komunikasi yang langsung, tetap muka agar tidak terjadinya sekali lagi yaitunya miskomunikasi. Nah, yang ketiga yaitunya apa sih hambatan-hambatan dari komunikasi tersebut. Nah, yang pertama adalah hambatan teknis. Nah, hambatan teknis itu contohnya yaitu yang pertama itu tidak adanya handphone ataupun sekarang kan di zaman Gen Z nih. Nah, di zaman Gen Z ini pastinya kita harus memerlukan handphone, telepon, dan Google Meet apalagi untuk mengadakan rapat antara satu organisasi. Nah, ketika hal itu tidak ada, bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut? Nah, yang kedua itu hambatan semantik. Hambatan semantik itu adalah hambatan di mana kita itu salah prasangka karena adanya tadi miskomunikasi antara satu orang dengan orang lain. Jadi, dari kita komunikasi tersebut tidak bisanya adanya penalaran yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Nah, yang ketiga yaitu hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi adalah hambatan tentang perasaan atau emosional karena kita berbicaranya yang sangat tegas ataupun sangat emosional. Jadi penyampaian dari komunikasi kita itu sangat tidak jelas. Nah, yang ketiga, pertanyaan keempat yaitu cara mengatasi hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Nah, cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah yang pertama, mendengarkan dengan empati. Nah, kita itu harus mendengarkan apa pembicaraan dari orang lain dengan perasaan. Jangan kita tidak mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Nah, yang kedua adalah mendengarkan ataupun berbicara dengan tegas dan jelas. Jadi, kita harus berbicara untuk orang lain itu harus jelas dan tegas agar tidak terjadinya lagi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman saat kita berbicara. Nah, yang ketiga adalah kelola emosi dengan bijak. Dalam komunikasi tersebut dan di dalam mengantarkan manajemen atau mengelola manajemen, kita harus mengelola emosi. Jangan kita sampai membludak emosinya sehingga akan terjadinya penurunan dari manajemen tersebut. Nah, yang keempat yaitunya latih keterampilan berbicara. Nah, latih keterampilan berbicara bagaimana caranya? Yaitu melatih public speaking kita. Public speaking kita itu harus dilatih agar apa informasi yang kita dapatkan ataupun informasi yang kita teruskan ke orang lain itu dapat diterima dengan jelas. Nah, selanjutnya adalah bisa mengontrol diri saat melakukan humor. Nah, bisa mengontrolkan diri, jadi kita boleh humor, boleh bercanda dengan atasan ataupun bawahan, tetapi harus dibatasi. Ingat kita berbicara dengan siapa. Oke, mungkin 5 itu saja hambatannya. Untuk pertanyaan kedua, kita lanjutkan next. Nah, teman-teman, pertanyaan kedua yaitu apa sih perbedaan dari manajer dan kepemimpinan, serta bagaimana cara kita untuk memotivasi karyawan, serta apa sih contoh dari seseorang yang mempunyai manajemen yang baik dalam suatu perusahaan, dan apa sih strategi yang dibahas, apa sih strategi yang dibuatnya. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa sih perbedaan dari manajer dan kepemimpinan. Nah, pertama, manajer yaitunya lebih fokus kepada perencanaan dan strategi. Nah, ketika kita melakukan manajer ataupun manajemen waktu di dalam suatu kegiatan, kita harus ada rencana ataupun strategi dalam mencapai suatu kegiatan tersebut. Nah, yang kedua yaitu apa sih pengertian dari kepemimpinan? Nah, kepemimpinan tersebut adalah cara kita atau keahlian kita untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu ikut bersama kita untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh yang ketiganya yaitu
bagaimana sih cara kita untuk memotivasi bawahan kita agar termotivasi dengan kita sendiri. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama yaitu luangkan waktu untuk memahami mereka. Karena mereka tersebut kita tidak tahu apa kegiatan yang mereka lakukan di luar eksternal ataupun internal di dalam suatu perusahaan. Nah, yang kedua yaitu berikan mereka kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk bekerja keras untuk meningkatkan perusahaan yang kita pimpin. Nah, yang ketiga yaitu beri mereka peluang. Beri mereka peluang agar pemimpinan atau perusahaan yang kita pimpin ini bisa mempunyai peluang yang tinggi dalam mereka bekerja. Yang keempat yaitunya rangkul kegagalan. Nah, di dalam kegagalan kita tidak boleh menyerah satupun. Jadi di dalam kegagalan tersebut kita harus merangkul kegagalan agar menjadi percobaan ataupun menjadi tanggung jawab kita di dalam melaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah apa sih contoh dari orang yang sukses di dalam memimpin perusahaan ataupun manajemennya itu sukses dalam memimpin perusahaannya. Yang saya ambil yaitu Elon Musk. Nah, siapa sih yang tidak tahu dengan Elon Musk? Nah, Elon Musk ini adalah penemu dari SpaceX, Twitter, dan melonjak tinggi karirnya sampai sekarang ini. Nah, Elon Musk sendiri strategi apa sih yang dia gunakan di dalam manajemen perusahaannya yaitu SpaceX, Twitter yang sangat membludak di sekarang ini. Nah, strateginya yaitu yang pertama yaitu rangkul kegagalan. Di dalam kegagalan kita tidak boleh menyerah atas apa yang kita kerjakan. Jika gagal kita harus coba lagi. Jadikan cobaan di atas kegagalan kita tersebut untuk menunjang kita lebih giat lagi untuk bekerja keras. Nah, yang kedua yaitu memotivasi karyawan ataupun kita itu harus bekerja keras di dalam suatu kegiatan tersebut. Nah, kita itu harus bekerja keras pantang menyerah dalam suatu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga yaitunya kita harusnya kita itu membuat sesuatu yang lebih efisien dan efektif. Kita harus berenovasi ataupun berevolusi dari yang gagal menjadi baik ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman, pertanyaan nomor 3 yaitunya bagaimana sih pentingnya teknologi informasi tentang manajemen serta bagaimana sih contoh konkret dari teknologi informasi mengenai manajemen. Nah, teknologi informasi itu sangat penting dalam manajemen, yaitu untuk entry data, pengelolaan data, serta pengeluaran data agar pekerjaan kita lakukan itu lebih cepat dan lebih bagus. Dan selanjutnya adalah apa sih contoh konkret dari teknologi informasi tersebut. Nah, contoh konkretnya itu ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi untuk mengambilkan keputusan agar lebih konkret keputusannya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini agar bisa menjadi cepat untuk mengumpulkan data-data dari suatu perusahaan. Nah, teman-teman, pertanyaan nomor 4 yaitunya analisislah menggunakan SWOT tentang perusahaan penerbangan. Nah, saya sendiri menganalisis perusahaan penerbangan itu PT Lion Group. Nah, SWOT-nya yang pertama itu S, strength, itu kekuatan. Apa sih kekuatan dari PT Lion Group? Kekuatan dari PT Lion Group ini adalah mempunyai banyak sekali rutenya. Nah, yang kedua yaitu weakness. Nah, weakness adalah kelemahan. Kelemahan dari PT Lion Group tersebut adalah itu sangat banyak sekali delay yang ada di pesawat penerbangan maskapai Lion Group sehingga passenger ataupun penumpang itu resah dalam menaiki PT Lion Group tersebut. Nah, yang ketiga yaitunya opportunity. Nah, peluang dari PT Lion Group tersebut adalah dengan banyaknya rute tersebut bisa disebarkan lagi ataupun bisa ditambahkan lagi rutenya sehingga banyak penumpang yang ingin masuk ke maskapai Lion Group tersebut. Dan yang nomor 4 yaitunya terus yaitu ancaman. Ancamannya itu adalah ketika bahan bakar dari pesawat ini melonjak tinggi, maka harga tiketnya juga meningkat sehingga harga tiket dari PT Lion Group tersebut tidak bisa diandalkan ataupun tidak bisa ditentukan karena mengenai harga bahan bakar dari pesawat tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut next video. Nah, teman-teman, itulah pemaparan dari saya mengenai pengantar manajemen ujian akhir semester. Oke, see you next time untuk video selanjutnya. Bye-bye.